Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmari Aisyah dengan NIM 31012101271 akan memaparkan kembali materi transformasi digital. Kali ini tentang computational thinking. Apa itu computational thinking? Jadi computational thinking ini merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berbasis pada konsep-konsep dan teknik-teknik yang digunakan dalam ilmu komputer. Dalam computational thinking, masalah-masalah yang kompleks dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan dapat diatasi. Kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir dan bertindak seperti orang ahli komputer, ini menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang teknologi maupun non-teknologi. Komponennya ada 4, yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah salah satu konsep dasar dalam computational thinking yang mengacu pada kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kedua, ada pengenalan pola, atau bisa juga disebut pattern recognition, adalah konsep dasar dalam computational thinking yang mengacu pada kemampuan untuk mengenali pola dan kesamaan dalam data atau informasi yang diberikan. Selanjutnya ada abstraksi. Pada computational thinking, abstraksi ini adalah konsep dasar yang mengacu pada kemampuan untuk menyederhanakan masalah atau konsep yang kompleks dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang relevan. Yang terakhir ada desain algoritma. Desain algoritma pada computational thinking ini adalah proses merancang urutan instruksi logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara sistematis dan efisien. Kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini dapat membantu kita memahami masalah dengan lebih baik dan memungkinkan kita untuk mengatasi bagian-bagian masalah tersebut secara terpisah. Dalam konteks computational thinking, dekomposisi mengacu pada kemampuan untuk memecah masalah atau tugas yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Ini dapat membantu kita dalam merancang solusi yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, jika kita ingin membantu sebuah game, kita dapat memecah tugas tersebut menjadi beberapa bagian, seperti membuat desain karakter, membuat level permainan, mengembangkan logika permainan, dan lain-lain. Dengan memecah tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat lebih fokus pada setiap bagian dan mengembangkan solusi yang lebih terorganisir. Jadi kesimpulannya adalah, dekomposisi ini merupakan suatu konsep dasar dalam computational thinking yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Selanjutnya ada pengenalan pola. Kemampuan ini sangat penting dalam memecahkan masalah yang kompleks, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan pemrosesan data. Dalam konteks computational thinking, pengenalan pola melibatkan pengumpulan dan analisis data, mengidentifikasi pola atau struktur yang tersembunyi dalam data tersebut, dan memahami bagaimana pola tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang lebih baik. Misalnya, dalam bidang kecerdasan buatan, pengenalan pola dapat digunakan untuk mempelajari pola perilaku pelanggan dan membuat rekomendasi produk yang relevan. Pengenalan pola juga penting dalam memecahkan masalah dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan citra, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Dalam pemrosesan citra, pengenalan pola dapat digunakan untuk mengenali objek atau wajah dalam gambar. Sedangkan dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola dapat digunakan untuk mengenali kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam teks. Jadi kesimpulannya adalah, pengenalan pola merupakan konsep dasar dalam computational thinking yang mengacu pada kemampuan untuk mengenali pola dan kesamaan dalam data atau informasi yang diberikan. Jadi kemampuan ini sangat penting dalam memecahkan masalah yang kompleks, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan pemrosesan data. Selanjutnya ada abstraksi. Jadi dengan demikian, abstraksi ini membantu dalam memahami dan memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks computational thinking, abstraksi melibatkan identifikasi informasi penting dari masalah atau konsep yang kompleks dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Ini membantu dalam mengembangkan solusi yang lebih efektif dan efisien karena hanya informasi yang penting yang harus diperhatikan. Contohnya dalam pemrograman.
Abstraksi dapat dilakukan dengan membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil, masing-masing menyelesaikan tugas tertentu. Dengan cara ini, program yang kompleks dapat dipahami dan dikelola dengan lebih mudah. Abstraksi juga dapat digunakan dalam bidang lain, seperti matematika dan sains. Misalnya, dalam matematika, abstraksi dapat digunakan untuk menyederhanakan rumus-rumus kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kesimpulannya, abstraksi adalah konsep dasar dalam computational thinking yang mengacu pada kemampuan untuk menyederhanakan masalah atau konsep yang kompleks dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang relevan. Abstraksi membantu dalam memahami dan memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada desain algoritma. Jadi desain algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dalam konteks computational thinking, desain algoritma melibatkan pemikiran terstruktur dan logis untuk menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah. Hal ini melibatkan pemilihan algoritma yang tepat dan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman yang digunakan. Desain algoritma terdiri dari beberapa langkah, yaitu memahami masalah, memecah masalah, memilih algoritma, menuliskan kode, pengujian, dan demikian. Nah, desain algoritma sangat penting dalam memecahkan masalah dan tugas secara sistematis dan efisien. Dalam konteks pemrograman, desain algoritma membantu dalam membuat program yang efisien dan dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya adalah desain algoritma pada computational thinking adalah proses merancang urutan instruksi logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara sistematis dan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman yang digunakan. Ini ada big problem, jadi ada terbagi dua, yaitu smaller problem. Jadi yaitu salah satu contoh penerapan teknik dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari adalah memasak. Memasak adalah proses yang kompleks karena melibatkan berbagai langkah dan bahan. Namun, dengan menerapkan teknik ini, kita dapat memecah proses memasak menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dipecahkan. Misalnya untuk membuat nasi goreng, kita bisa memecah proses memasak menjadi langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama ada mempersiapkan bahan-bahan, yaitu memilih beras, sayuran, dan bumbu-bumbu. Yang kedua ada proses memasak nasinya itu mencuci beras, menaruh nasi, dan mendinginkan nasi. Yang ketiga ada memasak sayuran, mencuci sayuran, memotong, dan menumis sayuran tersebut. Yang keempat ada membuat orak-arik telur. Prosesnya misalnya mulai dari mengocok telur, menggoreng telur, dan mengorak-arik telurnya. Yang kelima ada memasak nasi goreng. Pada bagian ini kita akan menggabungkan semua bagian nasi goreng menjadi satu masakan komplit, yaitu nasi goreng. Selanjutnya mari kita lihat contoh penerapan teknik dekomposisi pada computer science. Bayangkan teman-teman, seorang mahasiswa Fakultas Computer Science sedang diminta untuk mengerjakan proyek ujian. Akhirnya mata kuliah game development, yaitu mengembangkan game bergenre platformer. Ini ada terbagi menjadi dua, platformer gamenya itu karakter. Terbagi lagi menjadi dua, action dan health. Yang actionnya ada jump sama crouch, yang health-nya ada increase sama decrease. Nah, sedangkan di aset researches-nya itu ada scan sama sound. Scan-nya ada obstacle sama background, kalau sound-nya ada sound effect sama back sound. Jenis-jenis pengenalan pola di sini ada fingerprint, face, voice, signature, retina, dan iris. Kita bahas satu-satu. Sini pertama ada pengenalan suara. Jadi pengenalan suara ini digunakan untuk mengenali suara atau ucapan yang dihasilkan oleh manusia atau mesin. Aplikasi pengenalan suara digunakan dalam sistem penjaga keamanan, pengenalan kata-kata dalam permainan, dan pengenalan suara dalam bahasa asing. Yang kedua ada pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan adalah proses mengubah tulisan tangan menjadi teks yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi ini digunakan dalam pengenalan karakter, pengolahan dokumen, dan aplikasi lain yang melibatkan input tulisan tangan. Yang ketiga ada pengenalan wajah. Jadi ini merupakan salah satu jenis yang paling populer dan paling banyak digunakan. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk keamanan, pengenalan identitas, dan analisis perilaku. Yang terakhir ada pengenalan isyarat. Pengenalan isyarat ini digunakan untuk mengenali isyarat tangan atau bahasa isyarat. Jadi aplikasi pengenalan isyarat digunakan dalam komunikasi dengan orang yang tunarungu. Misal berbelanja dengan daftar belanja.
Mengajak anak-anak berbelanja ke supermarket adalah kegiatan yang bagus untuk melatih kemampuan abstraksi. Orang tua bisa menunjukkan bagaimana supermarket dibagi menjadi bagian-bagian tertentu, mulai dari sayuran dan buah segar, daging, makanan kering, kudapan, dan lain-lain. Ajak anak untuk menemukan benda dengan merek tertentu yang ingin Anda beli. Misalnya sabun. Anda akan belajar bahwa untuk mencari sabun, mereka harus pergi ke bagian sabun dan shampoo. Di bagian sabun ada banyak merek sabun yang dijual. Minta anak untuk memprioritaskan mencari merek yang ingin Anda beli. Setelah menemukan benda yang dimaksud, jelaskan kepada anak bahwa proses mencari benda tersebut adalah proses abstraksi. Anak fokus mencari benda yang perlu dibeli dan mengabaikan filtering out benda-benda atau merek lain. Begitu juga misalnya Anda ingin membeli beras, maka Anda harus fokus ke bagian beras dan mengabaikan bagian sabun. Ini desain pola. Selanjutnya ada desain algoritma. Pertama ada algoritma membuat kopi. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari pertama adalah terkait dengan cara membuat kopi. Algoritma tersebut berisi panduan mulai membuka kemasan kopi, menyeduh air, menyampurkan gula, hingga mencampurkannya dengan air panas. Setelah semua tercampur rata, kopi siap dihidangkan. Sebelum disantap harus diaduk terlebih dahulu tentunya. Selanjutnya ada algoritma membuat mie goreng. Saat membuat mie goreng, buka kemasan mie sebelum kemudian diseduh dengan air panas dan diamkan selama beberapa saat. Langkah selanjutnya, keringkan air, kemudian campurkan bumbu ke dalam mie goreng. Setelah diaduk dengan merata, kemudian siap untuk disantap dalam keadaan hangat maupun dingin. Terakhir, cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah kecil untuk diselesaikan. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita mulai membuat nasi goreng dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lainnya. Yang semua itu merupakan sebuah proses bernama dekomposisi. Kemudian dalam computational thinking ada yang disebut dengan pengenalan pola. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat piau. Karena proses pembuatannya hampir-hampir mirip. Kita bisa melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan piau hampir sama walaupun bahan yang digunakan berbeda. Lalu ketika kita membuat nasi goreng, kita tidak memperhatikan bagaimana proses sebuah kompor bisa menyala. Karena hal tersebut menurut kita tidak penting. Hal tersebut sudah terikat dengan abstraksi dalam computational thinking. Selanjutnya, dalam computational thinking selanjutnya dalam computational thinking adalah berpikir dengan algoritma, di mana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan proses penyajian. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.